Di sebuah desa di provinsi Kafr el-Sheikh, ada seorang petani perempuan sederhana yang bernama Mabruka Kafaji. Dia menikah dengan seorang petani sederhana yang bekerja dengan gaji yang tidak seberapa bernama Ibrahim Atta. Dan karena sulitnya keadaan dan ketidakmampuan suami dalam menafkahi istrinya, maka dia menceraikannya meskipun dia hamil dalam beberapa bulan terakhir. Setelah perceraian, Mabruka pindah dengan ibu dan saudara laki-lakinya ke Alexandria dan melahirkan putranya yang bernama Ali Ibrahim. Lalu, dia memutuskan untuk melakukan semua yang dia bisa untuk merawatnya dan mendidiknya dengan sangat baik. Meskipun wanita otentik ini memiliki 100 alasan untuk mengeluhkan keadaannya atau meminta kepada orang-orang, membenci semua pria, dan memaksa anaknya agar menjual tisu di pinggiran atau mengemis di jalanan, tetapi dia tidak melakukan hal-hal ini. Justru, ia meminta bantuan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Maka dia menjual keju di jalan-jalan Alexandria dan memasukkan anaknya Ali ke sekolah Pangeran Ras El Tin Al-Mirah. Dan setelah Ali menyelesaikan sekolah dasarnya, ayahnya datang ke Alexandria untuk mengambilnya dan mempekerjakannya dengan modal ijazah SD. Tetapi ibunya memiliki mimpi yang jauh lebih besar daripada sekedar bekerja. Untuk itu, dia rela melarikannya lewat atap rumah ke rumah sebelah, lalu melarikannya ke Kairo. Di sana ia memasukkannya ke sekolah El-Hidiyah di Darb El-Jamamiz. Dan kapanpun orang-orang sekitarnya mengatakan bahwa ia tidak akan bisa mencapai mimpinya, maka dia tersenyum dengan keyakinan yang besar dan berkata kepada mereka, "Barang siapa mencari pertolongan Allah dan bertawakal padanya, maka dia akan mengabulkan segala keajaiban atau mukjizat yang ia inginkan." وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Untuk mencapai harapannya, ia bekerja untuk keluarga kaya agar dapat membiayai pendidikan anaknya. Dan ternyata, Ali berprestasi dalam studinya. Ia dapat masuk sekolah kedokteran pada tahun 1897 dan lulus pada tahun 1901. Setelah 15 tahun, Sultan Hussein Kamil terkena penyakit kanker, dan para dokter pun bingung dengan penyakitnya. Bahkan ahli biologi Dr. Othman Golib menyarankan agar memanggil Dr. Ali Ibrahim. Maka Sultan setuju untuk memanggilnya, dan dengan rahmat Allah, Dr. Ali mampu mengobati Sultan. Setelah dia melakukan operasi yang serius dan sukses, maka Sultan menunjuknya sebagai konsultan ahli bedah untuk istana, dan sebagai dokter khusus Sultan. Lalu memberinya pangkat Al-Bakawiyah pada tahun 1922, dan kemudian Raja memberinya pangkat Al-Basawiyah yang pertama. Pada tahun 1929, Dr. Ali Pasha Ibrahim terpilih menjadi dekan pertama Sekolah Kedokteran Mesir Universitas Fuad yang pertama, dan pada tahun 1940, ia diangkat menjadi Menteri Kesehatan, dan pada tahun yang sama mendirikan Asosiasi Medis Ali Pasha Ibrahim, dan menjadi pemimpin pertama para dokter dalam sejarahnya. Petani yang buta aksara mutlak ini telah mampu mencapai apa yang tidak dapat dicapai manusia terhebat. Dia mampu mencapai impian yang mustahil ini berkat doanya yang terus-menerus kepada Allah dalam segala hal. Allah selalu bersamanya dalam kisah perjuangannya yang pantas disebut keajaiban atau mukjizat. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dua wanita mendatangi Al-Qadi Ibnu Abi Layla yang merupakan hakim terkenal dan termasyhur pada masanya. Maka hakim bertanya, "Siapa yang mulai?" Salah satu dari mereka berkata, "Kamu mulailah." Berkata yang pertama, "Hakim yang terhormat, ayah saya meninggal dan ini bibi saya. Saya memanggilnya ibu karena dia membesarkan saya dan menjaga saya hingga saya dewasa. Kemudian datang sepupu saya kepadanya untuk menghitbah saya. Kemudian dia menikahkan saya dengannya. Dan pada saat itu dia memiliki seorang anak gadis. Lalu gadis itu tumbuh menjadi dewasa. Lalu bibi saya menawarkan pada suami saya untuk menikahi putrinya setelah apa yang sudah dilihatnya selama 3 tahun dari suami saya yang dermawan. Maka dia menghiasi putrinya agar suami saya melihatnya. Dan ketika dia melihatnya, maka dia menyukainya. Bibi saya berkata kepada suami saya, 'Akan aku nikahkan putriku ini denganmu, namun dengan satu syarat, yaitu untuk menjadikan urusan anak perempuan dari saudaraku atau istri pertamamu padaku.' Maka suamiku setuju dengan syarat itu.
Dan hari pernikahan pun datang. Lalu bibiku mendatangiku dan berkata, "Suamimu telah menikah dengan putriku dan menjadikan urusanmu di tanganku. Maka dari itu, kamu harus bercerai. Maka aku telah menjadi perempuan yang ditalak di antara malam dan siang." وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Setelah jangka waktu yang tidak begitu lama, suami bibiku datang dari perjalanan panjang dan dia adalah seorang penyair yang hebat. Aku berkata kepadanya, "Wahai suami bibiku, maukah kamu menikahiku?" Dan dia mengiyakannya. Lalu ketika setuju aku memberitahunya dengan syarat agar menjadikan urusan bibiku padaku. Dia setuju dengan syarat itu. Aku pun datang menghampiri bibiku dan aku katakan padanya, "Suamimu telah menyetujui atas syarat pernikahanku dengannya dan telah menjadikan urusanmu kepadaku. Dan sekarang kau harus bercerai, lalu aku menikah dengannya." Maka bibiku bercerai dan satu demi satu Allah memperpanjang hidup kami. Kemudian hakim berdiri ketika dia mendengar kata-kata mengerikan dari apa yang telah terjadi dan berkata, "Ya Allah." Bibiku berkata padanya, "Duduklah, cerita belum dimulai." Dan setelah itu suamiku sang penyair meninggal. Bibiku datang menuntut warisan dari suamiku, yaitu suaminya yang telah bercerai. Aku berkata kepadanya, "Ini suamiku, apa hubunganmu dengan warisan?" Pada saat berakhirnya iddahku setelah kematian suamiku, bibiku datang dengan putrinya dan suami putrinya, yang mana adalah suami pertamaku dan yang telah menceraikanku. Lalu menikahi putri bibiku untuk menghakimiku dalam masalah warisan. Ketika dia melihatku, dia teringat masa lalunya dan dia datang menghampiriku. Lalu aku berkata padanya, "Apakah kamu mau rujuk denganku?" Suaminya dulu pun berkata, "Ya." Maka saya berkata kepadanya, dengan satu syarat, yaitu kamu menyerahkan urusan istri kamu, yaitu putri bibiku kepadaku. Maka dia pun setuju. Lalu aku berkata kepada putri bibiku, "Kamu bercerai." Maka Hakim Abu Layla meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Di mana pertanyaannya?" Bibi itu berkata, "Bukankah dilarang wahai Hakim bagi seseorang yang menceraikan saya dan anak perempuan saya, dan kemudian orang tersebut mengambil 2 orang suami sekaligus dan juga warisannya?" Ibnu Abi Layla berkata, "Demi Allah, saya tidak melihat keharaman dalam hal itu. Dan apakah dilarang bagi pria yang menikah 2 kali dan bercerai lalu memberi amanat atau perwakilan?" Beberapa waktu kemudian, hakim itu pergi ke rumah gubernur dan menceritakan tentang kisah itu. Maka gubernur pun tertawa sampai membentur-benturkan kakinya ke tanah dan berkata, "Semoga Allah membinasakan bibi tua ini. Barang siapa menggali lubang untuk saudaranya, maka dia akan terjerumus ke dalamnya." Tetapi bibi ini justru terjerumus ke dalam laut. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.